Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan yang sempat tertunda ya. Harapan saya kalian tetap belajar mandiri ya melalui YouTube ya, nonton melalui YouTube di saat saya tidak hadir misalnya. Namun kali ini bisa hadir ya, insya Allah. Kita akan melanjutkan materi chapter berapa ya? Chapter 11 ya, chapter 11 poligon ya. Kita chapter 11 poligon. Ya, jadi harapan saya kalian sudah tadi itu ya, sudah nonton tentang trigonometri, kemudian sama rectangle ya, rectangle and trigonometry serta congruent triangle ya. Jadi harapan saya kalian sudah nonton itu dan kita ini masuk ke materi poligon ya. Kalau kemarin segitiga, nah sekarang segi banyak ya. Poligon, poli itu banyak, gon itu segi, maksudnya gitu. Ya, jadi segi banyak ya, poligon. Jadi kalau kita bicara tentang atau bangun atau plan ya, plan yang lebih dari 3 sisi itu kita namakan poligon. Nah, poligon apa saja? Ada banyak ya, pasti ada segi 4, segi 5, segi 6, segi 7 dan seterusnya. Gitu. Yang penamaannya nanti ada masing-masing gitu ya. Dan ada pengkhususan nama untuk segi 4 ya. Makanya nanti di chapter 12 itu kalau kalian lihat di buku yang saya bagikan itu ada namanya spesial quadrilateral ya. Chapternya itu judulnya spesial quadrilateral. Artinya segi 4 itu punya nama-nama khusus. Ya. Gitu ya, punya, sekali lagi saya ulangin, segi 4 itu punya nama-nama khusus kayak persegi, persegi panjang. Nah, itu segi 4 punya nama-nama khusus. Makanya namanya spesial quadrilateral. Ya. Namun sebelum ke sana kita akan ke ini dulu. Poligonnya dulu ya secara umum. Udah tampil PDF-nya nih? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Baik, poligon. Kelihatan nggak tulisannya? Atau saya zoom aja ya? Soalnya dibagi dua gitu sih dia. Atau view-nya ya. Single. Nah, single aja. Jadi poligon kita akan belajar yang pertama identifying and describing polygon atau mengidentifikasi, mendeskripsikan poligon atau segi banyak. Kemudian menemukan ukuran, ya ukuran sudut. Ya, jadi nanti kita akan bicara tentang sudut dalam sama sudut luar dari poligon serta perimeter dan area. Perimeter itu keliling, area itu luas. Nah, ini nih istilah ya. Jadi ini kalau di mata kuliah bahasa Inggris matematika ini mungkin masuk nih. Perimeter itu keliling, area itu luas. Ingat-ingat ya. Kita akan belajar itu. Baik, kita langsung saja. Nah, ini dia. Mohon maaf saya tidak pakai papan tulis. Jadi saya annotate aja. Annotate yang ada di sini dan kita akan diskusikan gitu ya. Nah, ini ya. Different shape have different name. Berbeda bentuk, berbeda pula namanya. Di kasus poligon atau segi banyak, kita punya yang namanya strike side. Ya. Strike side. You can more specifically identify them based on the number of side length, angle measure, and other characteristic. Ya. Jadi intinya adalah poligon itu kita bicaranya, diingat-ingat ya, kita bicaranya tentang sisi yang strike atau lurus. Kalau sisinya nggak lurus atau misalnya kayak lingkaran itu bukan poligon. Nah, ingat-ingat. Jadi kayak lingkaran itu bukan poligon. Jadi poligon itu kalau kita bicara tentang sisi yang lurus, ya, strike side. Nah, ingat-ingat itu. Ya, kita akan ke bawah berikutnya. Nah, ini dia definisinya. A polygon is two-dimensional, ya, atau dua dimensi, ya, bangun dua dimensi yang tertutup. Closed shape ya. Jadi dia tertutup. Ya, jadi bangun yang tertutup. Jadi kalau misalnya ada yang tidak tertutup itu bukan poligon. Nanti kalian bisa lihat nih di ABCDE ini ya. Mana yang poligon, mana yang tidak ya. Jadi di sini bangun yang tertutup.
dengan with straight line, garis lurus atau straight side gitu tadi ya. Each line segment atau tiap-tiap garis pada segmen di poligon dihubungkan oleh dua garis ya. Connect to other ya, dua garis lainnya atau segmen lainnya, dan dua garis itu ya. Jadi poligon itu ini ada garis pertama, ini garis kedua dihubungkan dan membentuk yang namanya endpoint. Nah, gitu ya. Jadi membentuk yang namanya endpoint. Jadi gini, ini line, kemudian gini, terus ketemu namanya endpoint. Ini juga ketemu, ini namanya endpoint, ini namanya endpoint. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi poligon definisinya seperti itu. Nah, kita akan diskusi di sini. Coba dari sini ABCDE, gambar ABCDE, mana yang poligon, mana yang tidak? Coba. Ah, ini poligon apa enggak? Itu poligon. B? Bukan poligon. Bukan. C? C poligon apa enggak? Apa? C itu poligon atau enggak? Anabila? C poligon atau bukan? Coba Anabila. Poligon, Pak. Poligon. D? Jan Frida? Poligon, Pak. D poligon atau enggak? Jan Frida coba. Poligon, Pak. D katanya poligon. Kita nanti cek ya. E? Siapa ada di sini? Olive. E itu poligon atau bukan? Bukan. Bukan, karena lengkung ya. Ini sudah jelas ya. Bukan. Oke. Oke, jawabannya benar semua, tapi kita akan diskusikan pada yang gambar D. Pak, bagaimana jika gambarnya ini terpotong gitu ya? Jadi bentuknya tuh dia suatu bangun, tapi dia terpotong begini, gitu ya. Nah, kita akan ke bawah. Kita akan diskusikan, kita akan ke bawah. Jawaban Jan Frida tadi D. Nah, ini dia. Now take a look at figure 11D. This is not a polygon. Nah, ini dia. Wah, ini bukan polygon because the vertex of one of the line segment intersect the vertex of three other line segment. Jadi karena dia berpotongan sehingga dia membentuk dua poligon. Ya, jadi ada poligon atas, poligon bawah. Ketika dia ditanyakan pada satu bangunan itu, dan bangunan itu bukan namanya poligon, tapi kalau terpisah itu poligon. Tapi karena digabung itu bukan poligon. Nih, ya. Because it connects to more than two. Ya. Connect lebih dari dua garis. Ya. Padahal tadi definisinya adalah di sini. Nih. Connect to other line. Sedangkan ini ini ya. Konekin ini juga, konekin ini juga. Nah, jadi lebih dari dua koneksinya. Jadi dia bukan poligon. Sekilas memang mirip poligon, namun dia bukan. Jadi D bukan poligon. Nah, kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya poligon sama bukan poligon ya? Definisi awalnya ya, bisa ya? Gimana semuanya bisa? Halo, perhatian. Perhatian. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Polygon width and side. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi ada beberapa poligon. Poligon itu ada banyak. Dan punya namanya masing-masing. Ya, punya namanya masing-masing. Ini kita bedah satu-satu. A polygon with four sides is a quadrilateral. Segi banyak dengan 4 sisi dinamakan quadrilateral. Ya. Segi banyak dengan 5 sisi dinamakan pentagon. Penta itu 5, gon itu tadi saya bilang segi. A polygon with 6 sides is a hexagon. Jadi hexa itu 6, gon itu segi. Nah, kan gitu ya. Hexagon, pentagon.
kuadri atau apa namanya itu? Kuartet. Nah, itu tuh 4 ya. Kuadrilateral itu segi 4. Seven side hepta. Hepta itu 7, heptagon. 8 okta. 9 nona, 10 deka. Ya. Dan seterusnya ya, 11, 12, 13 itu tidak punya nama. Tidak punya nama spesial ya. When referring to a polygon with greater than 10 side, let n ya, jadi kita nyebutnya n represent a whole number greater than 10. Jadi kalau misalnya ada segi 11, ya cukup kita tulisnya 11 gon. Gitu, atau 11 gon. Segi 12, 12 gon. Gitu. Jadi nggak ada istilah-istilah kayak begini, apa namanya? Kalau di kimia itu mono di tritetra, penta, apa gitu? Heksa, hepta, nggak kayak gitu. Ya, nggak kayak begini. Nona, deka nggak. Tapi langsung 11 gon, 12 gon, 13 gon, 200 gon gitu. Atau kalau dalam bahasa Inggris ya silakan aja nanti 20 gon, 21 gon, 22 gon gitu dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi itu ada yang namanya spesial sampai segi 10. Ya, sampai segi 10 itu spesial. Ada namanya gitu. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Tadi sudah apa namanya, mana yang poligon, mana yang bukan. Yang pertama. Yang kedua, apa namanya, nama-nama poligon. Yang ketiga, sekarang jenis poligon. Nah, jenis poligon itu ada 2. Ya, ada regular, ada irregular. Nah, jenisnya lagi. Nih. A polygon is regular if all of its sides are equal. Nih, perhatikan ya, ini ada kata kuncinya di sini. Ya, jadi dikatakan reguler jika seluruh, if all of its side, jadi seluruh sisinya adalah sama atau equilateral, sama panjang. And dan, jadi ada 2 kasus ya. Dua syarat. Dan all of its angle are equiangular, ya, atau equal ya, sama. Jadi sisinya sama, sudutnya sama. Kira-kira regular polygon itu contohnya apa? Ada yang tahu? Apa contohnya regular polygon itu? Ada yang bisa nyebutkan regular polygon contohnya? Nih. Apa artinya nih? Ayo. Halo, perhatian. Mana suaranya nih? Jadi contohnya regular adalah square. Apa itu square? Ayo. Olive. Square, ada yang tahu square? Maria? Bingung, nggak ada yang tahu nih. Irfan? Persegi, Pak ya. Persegi, ya. Ingat aja kalau misalnya susah ya. Ingat aja SpongeBob gitu ya. SpongeBob square pen, gitu kan. Square itu kotak atau persegi. Nah, ya. Persegi kita tahu sudutnya sama besar, ya. Sudutnya sama besar, sisinya sama panjang. Jadi persegi contoh dari regular polygon. Ya, contoh dari regular polygon. Another example atau contoh lainnya adalah apa ini? Equilateral triangle. Apa ini? Ayo. Selain square, contoh dari regular polygon adalah equilateral triangle. Apa itu? Segitiga apa ini? Segitiga sama sisi, Pak. Segitiga sama sisi. Good. Sama sisi ya. Sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. 60, 60, 60. Nah, kan gitu ya kemarin ya. Nah, gitu. Jadi regular polygon itu contohnya 2 itu, yakni persegi dan segitiga sama sisi. Atau square and equilateral triangle. Jadi diingat-ingat istilah bahasa Inggrisnya. Ya. Namun ada lawannya.
Dan ini banyak sekali ya. However, if the polygon is not equilateral, nah gampang nih, is not equilateral or equiangular, ya. Jika dia sisinya nggak sama panjang atau sudutnya nggak sama besar, maka itu irregular. Udah gitu toh. Selainnya persegi sama segitiga tadi, nah, ya. Pak, segi lima itu equilateral, itu regular atau irregular? Segi 5, kalau sisinya 5 sama besar, itu regular. Sudutnya sama besar juga itu, pasti. Ya, sudut tumpul, gitu kan. Nah, selain yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar, itu dinamakan irregular. Nah, apa contohnya irregular? Banyak sekali ya. Kita akan lihat ke bawah, coba. Nah, ini dia. Oh, segi 6 juga ya. Segi 6 itu ini ya. Segi 6 itu regular ya. Segi 6 regular. Nah, ini. Gambar yang A punya 7 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. 7 sisi dengan panjang yang berbeda. Panjangnya beda. Ini pasti beda dengan ini, beda dengan ini. Nah, panjangnya beda. Pasti dinamakan irregular. Karena 7 dia dinamakan irregular heptagon. Hepta itu 7. Nah, atau segi 7 yang irregular atau enggak reguler, gitu. Enggak reguler gitu aja. Nah, selanjutnya segi 6, 11B mempunyai 6 sisi yang sama panjang. Nih, sama panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama panjang. Dan dia sudutnya sama besar nih. 1, 2, sudutnya sama besar, sudut tumpul. Sama besar. Sehingga dia dinamakan regular hexagon atau segi 6 reguler. Nah, jadi segitiga, segi 4, persegi tadi ya. Segitiga sama sisi, segi 5, segi 5 reguler, sama segi 6 itu reguler. Ini reguler ya. Regular hexagon. Gitu. Yang terakhir mirip. Ini mirip reguler, tapi di buku ini ya, dia punya 10 sisi. Ya, 10 sisi, 1, 2, 3, gitu ya, ada 10. Namun sudutnya ternyata nggak sama besar. Ya. Jadi meskipun dia sisinya 10, bisa saja sudutnya itu nggak sama besar. Katakanlah ini bisa berbeda dengan ini. Meskipun ini sama ya, ini sama. Kalau kita bikin lagi ini, nah ini sempit, nah bisa aja begitu. Lebar lagi, nah bisa aja. Jadi memang kelihatannya mengecoh, ini sama. Nah, kelihatan mengecoh, namun ternyata, nah, kelihatan mengecoh, namun dia ini bukan reguler, tapi bisa saja dia irregular, ya, karena sisi yang sama belum tentu menjamin sudut yang sama besar yang dibentuknya. Ya, sudutnya belum tentu sama. Nah, gitu. Ya. Seperti itu penjelasan reguler dan irregular. Jadi sudah 3 hal yang saya jelasin. Yang pertama tadi definisinya, yang kedua kita membedakan atau nama-nama dari poligon, serta yang sekarang jenis poligon ada regular sama irregular. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Atau cukup jelas? Jelas? Kok diam? Halo? Diam ini artinya jelas atau nggak jelas nih? Halo? Jelas? Atau diam ini mumet? Gimana? Jelas nggak? Halo? Mana semester 1 ini suaranya? Maria Syarifah Anabila? Dan Frida Anissa? Halo? Jelas?
Pernah kuliah malam aja. Pak, kok mau nanya Pak? Ya, silakan. Kalau segitiga sama kaki itu termasuk nggak? Maksudkan sisinya sama tapi sudutnya beda Pak. Oke, segitiga sama kaki. Oke, good. Segitiga sama kaki itu irregular. Irregular ya. Sama kaki kan. Ini sama. Ini kan. Ini beda. Sudutnya meskipun sama, tapi ini beda. Jadi segitiga sama kaki itu irregular, pasti. Makanya saya bilang, nyari contoh irregular itu sangat banyak. Tapi contoh regular itu sedikit. Ya. Jadi nyari contohnya banyak sekali tuh irregular. Banyak banget. Kalian gambar bentuk nggak beraturan aja itu sudah irregular ini misalnya. Misal tajurin gambar begini. Nah, dah misalnya gitu ya, asal-asalan atau trapesium asal-asalan begini. Nah, ini sudah irregular, jelas. Ini sudah irregular. Ya, kalau asal-asalan sudah pasti irregular itu jelas. Gitu ya. Emang kalau misalnya Pak saya gambar apa namanya itu? Belah ketupat. Belah ketupat itu regular atau enggak? Sisinya sama. Ya. Tapi sudutnya yang ini dan ini seberangnya sama, tapi yang ini itu beda. Jadi dia kelihatannya regular, nipu ya. Dia ini kelihatannya regular tapi irregular sebenarnya. Ya. Tapi kalau belah ketupat yang ininya sama sudutnya, jadi belah ketupat itu kan yang apa namanya itu? Apakah dia misalnya ini adalah 60 berarti 120 berarti sini 240 berarti ini 120. Nah, kalau misalnya ini sudutnya sama besar berarti kan 90 berarti dia persegi. Nah, persegi itu reguler gitu ya. Tapi kalau selain persegi yang segi 4 ini itu bukan reguler. Nanti ya minggu depan itu ya tentang spesial kuadrilateral. Nanti kita akan bahas mengenai belah ketupat ini ya. Jadi belah ketupat itu mirip sekali sama persegi. Nah, hubungannya apa? Adik kakak kah atau apa? Minggu depan saya jelasin. Gitu, ya. Oke, baik, karena sudah saya anggap paham. Ini nggak ada pertanyaan lagi ya? Dan diem aja gimana nih? Kita langsung lah. Pembagian berikutnya adalah convex sama concave. Ya. Jadi poligon itu terbagi menjadi dua lagi. Ada convex. Nanti kalau kalian bikin apa peta jalan apa sih namanya itu? Peta konsepnya itu nanti jadi gimana? Poligon, berdasarkan bentuknya, reguler, irregular, berdasarkan sudutnya, convex, concave. Namanya, silakan bikin peta jalan gitu ya. Peta konsep. Jadi ada convex, ada concave. Coba sambil buka translate-nya, apa itu convex, apa itu concave. Di sini sudah ada definisinya, tapi makna atau bahasa sehari-hari kita apa? Concave sama convex itu. Ada yang tahu? Coba silakan kemukakan pendapat, jangan takut salah. Silakan, saya mau semester 1 itu aktif ya, karena nih mulai semester 2, semester 3 dan seterusnya itu nanti salah satu penilaian itu keaktifan mahasiswa gitu. Ya. Silakan. Apa itu convex, apa itu concave? Cembung dan cekung. Convex cembung. Oke, convex cembung, concave cekung. Oke, good. Convex cembung, concave cekung. Nah, maksudnya gimana? Cembung. Nah, di sini notice ya. Kita lihat dari sini ya. 11C contoh dari concave. 11A contoh dari convex. Nah, kita lihat yang ke atas ya. Kita lihat ke atas. 11C concave, 11A convex. Kita lihat maksudnya gimana itu. 11C concave. Kita lihat 11C tadi. Ya. Ini concave. Ya. Ini concave. Kok bisa concave dia? Ini concave. Wah, susah sekali nggak pakai papan tulis ya. Concave. Ini convex.
Nah, kenapa itu konveks? Alasannya apa? Kita lihat di sini. 11A, convex polygon. Polygon is convex jika dan hanya jika if and only if sudut dari tiap-tiap sudut dalam, ya, ukuran sudut dari tiap-tiap sudut dalam kurang dari 180. Nih, convex itu kalau sudutnya kurang dari 180. Ingat, ya, less than itu kurang dari. Simpel aja gitu. Pokoknya hafalin satu aja, nggak usah hafalin dua-duanya. Kalau hafalin dua-duanya malah bingung gitu. Itu trik hafalan. Jadi hafalin satu aja. Kalau ada dua jenis hafalan, hafalin satu saja. Gitu. Ya, jadi convex atau cembung, cembung itu kurang dari 180. Nah, ingat, cembung kurang dari 180. Kita ke atas. Kok bisa kurang dari 180 nih Pak yang 11A? Jelas lah. Ini berapa derajat? 90. Ya kan? Ini 90. Ya kan? Ini tadi apa? Yang convex itu apa? Convex yang A ya, 11A. 11A. Kok aneh sih? Oh iya. 11A. Nih. Ya. Kurang dari 180, kurang dari 180, kurang dari 180, kurang dari 180, kurang dari 180. Gitu. Ya. Ini dinamakan convex. Convex, sudah convex dia apa tadi? Irregular. Nah, nanti ada hafalannya ada lagi begini. Oh, jadi nanti ke bawah nih. Nih, ada kesimpulannya. Ya. Irregular polygon bisa convex, bisa concave. Nih. Oh, makin repot ya. Jadi tadi itu irregular, bisa convex, bisa concave. Nah, Pak, berarti 11A ini bisa concave juga? Bisa, perhatikan. Jadi ini bisa convex atau bisa cembung karena kurang dari 180 sudutnya. Nih, 90, 90. Ini sudut lancip, ini sudut tumpul, kurang dari 180, ini sudut lancip. Tapi ada sudut ini nih. Ya, jadi kalau kita bikin panah begini, ini perhatikan. Ya, ada sudut ini. Nah, ini berapa derajat ini? Begini saja 180, tapi karena lebih, nah, 180 tambah 90, 270. Low. Nah, berarti ini bisa convex, ini bisa concave. Dia irregular, pasti bisa dua-duanya. Gitu. Ya. Ingat-ingat itu. Sedangkan yang 11C ini apakah concave atau convex? Sudutnya ini tadi irregular juga ya. Ini irregular juga, ya. Irregular, 11C itu irregular. Ya, nah ini irregular dekagon ya. Jadi ini kurang dari 180 pasti ini lancip, kurang dari 180, kurang dari 180, kurang dari 180. Tapi ininya ini lebih dari 180. Pak, kalau ini kan sudut tumpul misalnya 120. Nih kalian tahu. Pasti kalian tahu semua, sudut ini sudut tumpul 120 derajat. Tapi kalau kebalikannya ini, nah yang di luar ini apa sudutnya? Ini pasti 240. Lebih dari 180. Ini namanya sudut refleks. Jadi sudut 120, misalnya segitiga gini ya. Segitiga. Nah, ini segitiga. Ini 120, di luarnya itu pasti ada sudut lawannya, yakni 240. Ini 240 juga misalnya, ini juga lebih. Jadi dia sudutnya adalah dia convex juga, concave juga, dan dia irregular. Sebagaimana simpulan tadi,
irregular bisa convex, bisa juga concave. Nah, itu simpulannya. Ya. Jadi irregular bisa convex, bisa concave. Nah, ini yang kesimpulan tadi ya. Nih. Irregular, convex atau concave. Nih. Ya, kesimpulan pertama. Kesimpulan ketiga sebenarnya, tapi saya kasih contohnya yang pertama. Ya. Berikutnya. Regular polygon will always, ya, akan selalu cembung atau convex. Nah, ingat-ingat tuh. Kalau irregular tadi bisa convex, bisa juga concave. Tapi regular akan selalu convex. Akan selalu cembung. Pak, kok bisa, Pak? Lihat aja persegi. 90, 90, 90, 90. Sisinya sama. Dan dia regular polygon. Atau tadi segi 4. Square. Segitiga pun demikian. Kurang dari 180, ya iyalah. Totalnya aja 180, kan gitu ya. Ini 60 derajat, 60, 60 misalnya. Nah, jadi regular polygon always convex. Segi 5. Nah, ini kurang dari 180 pasti. Nih. Nah, kan? Nah, 180 kan lurus ini, lurus segini. Ini lurus. Jadi dia kurang dari 180. Ya, jadi regular pasti convex. Simpulan kedua. Simpulan ketiga. Segitiga akan selalu convex. Wah, yang tadi nih, ini. Segitiga akan selalu convex karena total sudut segitiga aja 180. Ya. Ini tambah ini 180. Gitu. Ya kan? Nah, jadi regular polygon pasti convex, segitiga pasti convex. Terserah mau segitiga apa. Ya. Terserah. Segitiga sama kaki juga misalnya. Sorry. Susah nggak ada papan tulis ini. Nah, sama kaki ya misalnya, ini pasti kan kurang dari 180. Ya. Pak, tapi dia nggak reguler. Nah, ini tadi. Ya. Dia irregular yang convex. Nah, itu ya. Irregular yang convex. Kalau ini regular yang convex. Regular yang convex. Regular yang convex. Pak, segitiga sembarang. Convex. Tapi irregular. Ukurannya nggak sama, panjang, sudutnya juga nggak sama besar. Dia irregular. Irregular tapi convex. Nah, kayak gitu. Ini pembagiannya banyak sekali itu. Nah, seperti itu. Yang gambar ini juga lebih dari 180 ini dinamakan concave. Nah, meskipun ini kurang dari 180, kurang dari 180, tapi ini lebih dari 180. Maka dinamakan ini concave. Nah, seperti itu. Nah, sudah ada 4 poin saya kasih tahu sampai jenis convex dan concave polygon. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas semuanya? Kalian bisa cari contohnya masing-masing itu pasti nanti bisa ketemu itu maksudnya gimana. Ya, biar lebih memahami sendiri memang cari contoh masing-masing. Gitu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Atau cukup kita lanjutkan? Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup. Iya, Pak. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, ini ya. Nah, ini tadi jenis-jenisnya. Jadi ada convex irregular, concave irregular. Nah, itu ya. Nah, itu. Ya. Jadi irregular itu bisa convex, bisa juga concave. Silakan aja cari gambarnya sendiri.
Ya, masing-masing cari contoh ya. Ini concave kurang dari 180 tapi irregular, bentuknya nggak beraturan, nggak sama. Ini concave karena ada yang lebih dari 180. Meskipun ini 90, 90, 90, tapi ini concave. Nah, itu. Ya. Pokoknya gini, pokoknya ada satu saja sudut yang lebih dari 180 itu namanya concave. Concave ya. Misalnya gini. Nah, gini tadi ya. Ada satu saja itu concave. Ya, seperti itu. Oke, baik. Sekarang ke nah, ini penting ini. Ya. Angle measure of polygon. Jadi, ukuran sudut dari poligon. Nah, saya sederhana aja ngajarinnya, simpel aja. Intinya gini. Ini poligon. Kalau kita punya poligon untuk mengetahui sudut dalamnya, ya. Sudut interior atau sudut dalamnya, simpelnya gini. Kalian bikin poligon. Ingat-ingat ya. Bikin poligon. Lalu, ya, bikin poligon sembarang. Lalu, tarik satu garis. Diagonal, line. Ya, tarik satu garis diagonal, terserah. Satu nih, set. Satu. Kalau sudah tarik satu, jangan tarik lagi. Kalau tarik lagi jadinya begini nih. Wah, jangan. Tapi tarik satu aja. Set. Nah, gitu. Ya. Kenapa? Karena segi empat itu, ya, segi empat itu terdiri dari dua segitiga. Nih, segitiga satu, segitiga dua. Ingat-ingat, segi empat itu terdiri dari dua segitiga. Pak, masa sih Pak? Bikin aja persegi. Ya, persegi itu dari dua segitiga. Setengah kali alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi. Kalian jumlahin. Setengah tambah setengah, satu. Ya kan? Satu alas kali tinggi. Ya sudah sama aja alas kali tinggi. Atau S kali S. Atau panjang kali lebar. Tuh. Jadinya persegi itu terdiri dari dua segitiga. Nah, gitu ya. Teorinya begitu. The sum of the interior angle of a convex polygon. Ya, jadi cukup tarik garis diagonal, satu diagonal, kalian akan dapatkan dua buah segitiga. Nah, jika kalian dapatkan dua buah segitiga, maka total dari sudut dalam adalah 360. Loh, kok bisa, Pak? Jelas. Ini 180, ini 180. Segitiga pertama 180, segitiga kedua 180. 180 tambah 180, 360. Dah, gitu doang. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, insya Allah nggak sesat nih. Kalau ada yang merasa sesat, ngomong ya. Jadi seperti itu. Ya. Pak, gimana kalau misalnya saya gambar segi 5? Oke, saya gambar segi 5 ya misalnya. Saya clear dulu. Gambar segi 5. Seret, 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 seret. Seraya segi mana gini misalnya. Gimana cara bikin diagonalnya? Terserah. Mau ini ke sini boleh, atau ini ke sini boleh. Tapi kalau sudah ke sini, satu segitiga. Terus kemana lagi? Ya ke sini. Dua segitiga, tiga segitiga. Jadi segi 5 itu ada 3 segitiga. Sehingga totalnya 180 kali 3. 3 kali 180. Kebalik. Beda ya, 180 kali 3 dengan 3 kali 180. Beda itu. Nah, 3 kali 180. Simpel kalau misalnya ditanya, Kak Jurin, berapa total sudut dalam dari segitiga dari segi 5? 180. Nah, udah. Gampang. Anak matematika harus bisa begitu. Segi 6 gimana segi 6? 1, 2, 3. 180, 180, 180, 180. 4 kali 180, 720. Segi 6, total sudut dalamnya ada 720. Pak, sudut dalam itu yang mana sih? Yang ini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ada 720. 720 bagi 6 berarti ini adalah 120. Nah, itu dia. 120, 120, 120, 120. 120 derajat semuanya. Sudutnya sama, sisinya sama. Makanya dia namanya regular. Itu. Bisa dipahami sampai sini bahasa saya? Saya sudah pakai bahasa sederhana loh ini ya. Itu. Jadi cukup tarik satu garis. Ya. Diagonal. Garis diagonal. Nanti kita akan dapatkan segitiga. Seperti itu. Ya. Untuk lebih paham kita ke bawah. Ini, nah ini dari segi 5 ini sudah 3 nih, ya. Nih, ya segi 5 itu ada 3. Nggak boleh kalian nariknya itu, Pak. Saya mau nariknya begini, nah, Pak. Misalnya narik lagi gini, seret. Jangan. Ini jadi segitiganya banyak nih, nggak bisa. Ya 1, nggak boleh, gitu ya. Padahal bangunan dari segi 5 itu yang apa namanya 3 segitiga dari sisinya diagonal itu, diagonal itu merupakan sisi segitiga, ya. Kalau seperti ini kan nggak tahu sisinya yang mana, pada banyak sekali gitu ya, nggak bisa. Ya, jadi cukup tarik satu diagonal. Pak, saya mau buat yang versi lain, boleh nggak? Boleh, nggak salah itu. Misalnya begini, misalnya ya, ini sama begini. Sorry, ini nggak rapi ya. Anggap rapi ya, sorry, saya nggak pakai papan tulis. Saya begini, sama begini. Boleh nggak? Boleh. Ya, misalnya A, B, C, nah boleh. Misalnya nggak apa namanya versinya beda. Yang penting dia menarik diagonal, boleh saja. Maknanya sama. Terus 3 segitiga juga, gitu. Ya. Nah kita ke bawah lagi. Sehingga, nah ini ya 3 kali 180 ini saya bilang tadi. Bukan 180 kali 3, beda. Karena 180-nya ada 3. 180 tambah 180 tambah 180. Itu. Sehingga ketika kita bikin begini nanti akan ditemukan pola. Ini dia. Segitiga diagonalnya 0. Ya iyalah, segitiga kan segini aja. Apa diagonalnya mana? Ini kemana ini? Nggak ada. Jadi diagonalnya 0. Ya. Segitiganya ada berapa? 1. Sehingga jumlah sudutnya adalah 1 kali 180. Oke. Segi 4. Segi 4 tadi berapa? Ada 2 segitiga. Seret. 2 segitiga tadi saya bilang ya. Diagonalnya 1. Segitiganya 2. Sehingga 2 kali 180. Segi 5. Segi 5 nih tadi nih di atas nih. Ini segi 5 nih. Ada 3 segitiga. Diagonalnya 2. Nih, diagonalnya 2. 3 segitiga. Sehingga 3 kali 180. Ketika kita bikin lagi, segi 6, segi 7, segi 8, ternyata pola yang diperoleh adalah demikian. Demikian polanya. Sehingga kita dapatkan rumus, ya. Kalau 3, dia ininya 1. Kalau 4, ininya 2. Sisi 2 ya, sisi 2. 3 jadi 1, 4 jadi 2, 5 jadi 3, 6 jadi 4, 7 jadi 5 ya. 8 okta jadi 6, 8 kurang 2 6, sehingga rumus yang kita dapatkan untuk mengetahui sudut dalam ya atau interior angle dalam regular polygon adalah rumusnya ini dia. N kurang 2. Ini dia. Kalau segi 6 berarti 6 kurang 2 kali 180. Segi 5, 5 kurang 2, 3. 3 kali 180, 5, 40. Segi 4, 4 kurang 2, 2. 2 kali 180, 3, 60. Nah, sehingga rumus dari jumlah sudut dalam, ya, jumlah sudut dalam pada regular polygon adalah N dikurang 2 dikali 180. Gitu. Contoh tadi segi 4. Ya, 4 kurang 2 kali 180. Jadi totalnya 360. Jelas 360 ya. Persegi itu 360. Kalau ditanya, Pak, sudut masing-masing sudutnya itu berapa? Nah, kan ada segi 4. Masing-masingnya berapa? Nih, ada 4. Masing-masingnya berapa? Gampang.
Ini rumus lanjutannya. Kalau ditanya sudut masing-masing, nih, jadi 360 bagi 4, 90. Nah, 90. 90, 90, 90, 90. 90 kali 4, 360. Nggak ada kesesatan ya, nyambung semua ini. Teori-teorinya nih dari kemarin-kemarin. Pak, segi 5 gimana, Pak? Segi 5 tadi 3 ya. 1, 2, 3. Jadi 3 kurang 2. 5 kurang 2, 3. 3 kali 180, 5, 40. 5, 40. Pak, berapa sudut masing-masing segi 5 ini? Yang ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Ya sudah, 540 bagi 5. Nah, berapa sudah itu? Gampang kan 540 bagi 5? 108. Nah, gitu aja. 108 derajat. Jadi ini 108, 108, ini 108, ini 108, 108, 108. Nah, gitu. Jadi sudut dalamnya tinggal dibagi 5. Kalau 6 tinggal dibagi 6. Gitu. Jadi ada jumlah ya. The sum of interior. Jumlah dari sudut dalam adalah rumusnya N dikurang 2 kali 180 derajat. Tapi kalau tiap-tiap sudutnya, tiap-tiap sudut dalam itu tinggal dibagi seginya. Kalau segi 5 tinggal dibagi 5. Kalau segi 4 tinggal dibagi 4. Nih. Atau Pak, saya nggak mau hafalin 2, Pak. Bingung, Pak. Ya sudah, hafalin 1 aja. Sisanya pemahaman. Kalau totalnya 360, kalau ditanya masing-masing, gampang kan? Karena reguler itu sudutnya sama, berarti 360 bagi 4. 540 bagi 5, dan seterusnya. Karena reguler sudutnya sama, equiangular. Gitu. Oke, sampai sini paham? Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya, oke. Memang pembahasannya agak banyak, ya. Namun cukup kalian pahami saja, ya. Cukup kalian pahami, insya Allah bisa nanti itu, ya. Nah ini langsung contoh-contoh ke soal, ya. Dekagon, ya, langsung contoh ke segi 10. Saya nggak usah contoh yang ke sana, saya contoh sederhana aja. Nah sama nih, misalnya ada soal nih yang kayak begini nih, tentukan sudut X. Nah, gimana caranya? Kita nggak usah lihat kunci jawaban, tapi kita pemahaman aja dulu. Gimana caranya? Sama, menggunakan teori tadi. Bahwasannya ini kita bikin segitiga-segitiga. Kita tarik diagonal. Ya. Silakan bikin segitiga. Nah, berarti kita bikin 1, 2, 3. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 segitiga. Berarti 4 kali 180. Berapa? 720. Nah, berarti kalau ditanya sudut X, ya sudah. Berarti apa? 143 tambah 125 tambah 147 tambah 90 tambah 114 tambah X sama dengan 720. Karena totalnya semua 720. Sama kayak nyari sudut segitiga kemarin kan. Ini ada segitiga, ini X, ini misalnya 60, ini misalnya 50. Nah ini berapa? Berarti kan 60 tambah 50 tambah X sama dengan 180. 110 tambah X sama dengan 180. Berarti X adalah 70. Nah kayak gitu cara mainnya. Jadi di total ternyata 720. Berarti 143 tambah 125 tambah 147 dan seterusnya sampai tambah X. Kayak gitu cara menyelesaikannya. Triknya kayak gitu. Nah, mau bukti kita ke bawah. Nah ini dia. Atau Pak, saya gunakan rumus yang tadi. Misalnya hafal. Tapi saya ingin kalian paham. Paham dengan konsep tadi menarik diagonal. Ya. Atau misalnya, Pak, saya menggunakan rumus tadi, Pak, N dikurang 2. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6 sisi. Berarti N dikurang 2. 6 kurang 2 kali 180. Duh, sama, 720. Bisa pakai itu, bisa juga motong diagonal. Silahkan. Mana yang kalian hafal atau pahami. Nah, suka-suka kalian. Sisanya, nah mainkan kayak gini. X tambah 114 tambah, nah ini saya bilang tadi.
Sehingga X sama dengan X tambah 619 sama dengan 720. X sama dengan ini 101. Sehingga ukuran sudut X adalah 101 derajat. Dah, gitu. Ya. Mudah ya? Bisa dipahami? Bisa? Kalau diam ini bingung saya nih, bisa atau tidak bisa ini. Bisa dipahami ya? Irfan, bagaimana Irfan? Biasanya kamu nanya Irfan. Aman ya? Lagi kurang enak badan, Pak. Oke. Saya juga ini agak batuk. Saya berusaha ngajar ya. Enak badan juga nggak enak. Tenggorokan. Oke, baik, kita lanjut. Jadi itu intinya ya. Jadi bisa menggunakan teori yang narik garis diagonal atau tadi itu ya n dikurang 2. N dikurang 2 kali 180. Nah, cukup itu, simple. Ya. Sedangkan sudut luar. Nah, sudut luar gampang lagi. Tadi sudah dapat sudut dalam. Sudut luar bagaimana? Malah gampang. Karena konsepnya 180 derajat. Nih, 180 derajat nih. Di sini sudah 120 tadi. Putri, ini berapa? Segi 5 ya? Segi 5 itu 108. Sorry. Segi 5 tadi itu 540 bagi 5 108. Ini 108. Ini 108. Ya kan? Ini 108 juga. Benar nggak sih 108 ya tadi ya? 108 kali 5, 0, 4, 0. Oh iya. Nih. Ya kan? 108. Benar nggak sih 108 tadi ya? Saya takut salah nih, takut sesat. 100. Ya, 108 ya. 108. Nah, kalau sudah dapat interior, eksterior mah gampang. Kalau sini 108, ini berapa? Tajurin. 216, Pak. Berapa? 216. Enggak dong. Ayo, yang lain. Kenapa 216? Kamu kalikan 2 kah? Enggak. Ini kan sudut lurus nih. Ini sudut lurus. Sini 108, sininya berapa? Ini. 72. Ini 108. Sini berapa? Atau sini berapa? Ini kan sudut lurus juga sama nih. Pakai garis bantu. Sini 108, sini berapa? Maria? Maria Angelina? 72. 72. Good. Siapa tadi yang jawab tadi? Nggak ada videonya? Olive Olive ya? Pak. Oke. Gitu. Malah gampang eksterior. Jadi kalau sini 108, sini 72. Udah lawannya aja. Kalau di sini 120, sini 60. Ingat konsep yang kemarin itu, 180. Nah, ini kan garis bantu aja, pakai garis bantu. Bisa, ini garis bantu. Gitu. Nah, sekali lagi saya ulangi. Nah, ini kan garis bantu, ini 108. Nah, di sini kan sisanya nih. Sisanya. Nih, sudut lurus ini. Gitu aja. 108 pasangannya 72 supaya 180. Gitu. Dah, saya nggak ajarin rumusnya, tapi ini pemahaman. Ini pemahaman aja. Mungkin ada rumusnya, saya nggak tahu. Coba kita ke bawah. Nah, ini dia rumusnya. Oh, enggak, Ding. Nggak ada rumusnya. Sama ya tadi ya. N dikurang 2 dikali 180 bagi N. 108. Lalu X tambah 108 sama dengan 180. Ya, gitu aja. X-nya 72. Dah. Ya, jadi tinggal nyari sisanya menggunakan konsep atau teorema sudut lurus. Total dari sudut lurus 180 derajat. Wes gitu toh. Ya. Nah, ini sama juga ya. Kalian coba ya, ini coba. Siapa yang bisa jawab ini tanpa melihat bawah ya? Tanpa melihat bawah. Nah, tanpa lihat bawah ya. Coba cari ini. Kita diskusi. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Coba. Apa ini? RSTY. Coba RSTY. Silakan. Cepet-cepetan, ayo. Cepet-cepetan hitung. Y-nya berapa dulu? Ayo, Y. RSTY. Y berapa? 32. 32. Oke, good. Kalau Y-nya 32, R-nya berapa?
148. Oke, good. 148. Kalau itunya 103, T-nya berapa? 77. 77, good. Kalau itunya 45, S-nya berapa? 135. Oke, good. Dah, gampang ya? Duh, gampang aja komen sudut itu. Ya, gampang sekali. Lanjut, X-nya. Sini 100, sini berapa? 80. 80. Sini 80, sini berapa? Ya kebalikannya Pak, ya 100. Sini 90, sini 90 gitu. Gampang ya, kalau sudut gampang. Jadi kalau kita dapat interior, eksterior pasti dapat. Gampang. Gitu. Itu aja pemahamannya ya. Oke, baik. Saya rasa gampang itu, mudah. Kita lanjut. Nah, ini latihan ini kunci jawabannya. Kita lanjut ke perimeter ya. Terakhir ya, materi terakhir. Perimeter dan area. Perimeter adalah keliling, area adalah luas. Ini dia. Perimeter. Konsepnya tuh saya ajarin gini. Konsep dasar dari keliling adalah kita menghitung sisi terluar. Lagi, sisi terluar. As you know, sebagaimana kamu tahu, perimeter is the distance atau jarak ya around atau di sekitar benda itu atau bidang itu. Jika kamu berpikir ya, if you think of it in the context atau konteksnya adalah apa namanya itu backyard, apa backyard itu? Backyard di belakang. Apa backyardnya? Coba sampai cari backyard itu apa ya? The length of fencing needed to enclose the backyard represent the perimeter. Oke. Oh, halaman belakang backyard ya. Halaman belakang ya. Jadi maka ukurannya adalah itu merupakan keliling gitu ya, keliling. Panjangnya keliling gitu. Nah, ya halaman belakang ya backyard. Iya, backyard halaman belakang. Lapangan belakang. Nah, jadi konsep keliling itu konsep dasarnya adalah kita ngitungnya begini. 1, ini berapa panjangnya gitu ya, 2, 3, 4, 5. 5 ke ini sisi panjangnya, lalu tuh 2, 3, 5 tambah 3, 8. Ya. Ini juga 5, ini juga 3. Nah, berarti 5 tambah 5 tambah 3 tambah 3. Sehingga jawabannya kelilingnya 16. Atau kalau kalian ingat pelajaran SD, keliling persegi panjang adalah 2 kali P tambah L. Ya, jadi 5 tambah 3, 8. 8 kali 2, 16. Nah, sebagaimana kalian ingat rumus dari keliling atau perimeter dari persegi panjang. Nah, yang perlu hati-hati adalah bangun yang seperti bangun B dan bangun C. Nah, ini dia. Sebagian anak-anak kita, siswa-siswi kita, itu banyak yang keliru. Misalnya, coba siapa di sini yang belum saya panggil tadi ya? Anissa mana video Anissa? Syarifah juga. Oke, Anissa. Coba keliling dari bangun B berapa Anissa? Menurut Anissa berapa? Berapa satuan? Anissa? Bentar, Pak. Maksudnya itu bangun. Hah? Maksudnya itu bangunnya. Ya, Berapa B. bangunnya? Luas, sorry, keliling. Yang lain ngitung juga ya. Tuh, 2, 3, 4, 5. Berapa kelilingnya? Anissa berapa? Anissa. 2 kali P 2
kali P tambah L. Oke, berapa jadinya? Kenapa pakai rumus itu? Ini kan bangunnya ada 2. Ya udah, berapa jawabanmu? Endingnya. Sekali lagi, kalau sama saya nggak usah takut salah jawabannya. Nggak ada efek samping ya. Atau yang lain, berapa jawabannya? Silakan yang lain, kemukakan pendapat. Syarifah, nggak ada videonya juga. Syarifah. Oke, Syarifah berapa jawabannya nih? Tahu nggak? Ayo, sudah mau maghrib. Atau ada yang tahu? Jan Frida, Irfan, Maria, Anabila. Kita hitung sama-sama deh. Atau semuanya takut menjawab kan? Nggak usah takut salah ya. Olive berapa Olive? Berapa Olive? Satu, 2, 3, 4, 5. Ini 5 juga pasti bawahnya. Nah, kalau begini, kadang siswa-siswi kita itu keliru gitu ya. Jadi ya, Pak, itu ada 2 bangun, segitiga sama persegi panjang. Berarti rumus keliling adalah keliling segitiga ditambah keliling persegi panjang. Padahal tidak demikian. Karena bangun itu bergabung, sehingga sisi ini tuh nggak dihitung. Nggak dihitung. Ingat, keliling tadi definisinya adalah side, ya, sisi terluar. Jadi yang dalam itu nggak dihitung, apalagi diagonal, nggak usah dihitung. Nah, kadang siswa-siswi kita itu salah. Nih, kalian kalau sudah punya murid les atau punya murid nanti, sampaikan itu. Jadi kadang kelirunya di situ. Oh, mentang-mentang ada 2, tinggal ditambah. Keliling segitiga tambah keliling segi 4. Salah. Nggak begitu. Tapi gini, ngitung satu persatu. 5, ini memang basic, katanya basic ya. 5, ini 3. 1, 2, 3. Udah 13 ya. 5, 5, 3. Nah, miringnya ini bagaimana? Ya sudah. Ajarkannya bagaimana? Pak, SD belum ada Pitagoras ya, Pak? Susah ya, Pak, ngajar Pitagoras gimana? Ya kan? Nah, untuk pengenalan SD biasanya itu kita mengajarkan menggunakan pengalaman. Pengukurannya menggunakan misalnya benang. Nah, siswa SD itu biasanya diajak untuk berpikir realistis dulu. Jadi misalnya ini diukur benang. Karena memang anak SD belum diajarin Pitagoras. Jangan dipaksa kita ajarin Pitagoras, nggak ngerti. Ya, ini Pitagoras pasti nih. Ini 2. Ini berapa? 3. Tapi 3 itu tingginya itu nggak dihitung. Karena bukan sisi terluar. Jadi 5 tambah 3 tambah 5 tambah 2. Tambah sisi miringnya. Sisi miringnya berapa? Hitunglah pakai tali, panjang tali. Anak-anak itu suruh ngukur. Silakan anak-anak ukur pakai tali atau penggaris. Nah, itu dia. Kadang anak-anak diminta bawa penggaris. Ukur pakai penggaris. Jadi ngukur realnya. Kalau di kita ini gampang. Pitagoras. 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. 9 tambah 4, 13. Berarti akar 13. Apakah ngajarin anak SD begini? Pak, jawabannya berarti kelilingnya 10, 13, 15 tambah akar 13. Itu jawabannya. Kalau di kita, yes, jawabannya begitu. Tapi di anak SD, jangan ajarin begitu. Karena anak SD belum mengenal namanya bentuk akar. Akar 13 belum tahu. Pitagoras belum tahu juga. Jadi, pakai koma-koma pasti itu. Koma-komanya pakai penggaris. Karena ngukurnya pakai penggaris. Kadang selisih atau errornya itu beda-beda anak-anak itu. Ada yang misalnya
Misalnya saya hitung ya akar 13 ya. Kalkulator akar 13 itu 3,6. Nah, 3,6. Jadi 15 tambah 3,6 berarti 18,6. Siapa tahu ada yang 3,5 sehingga 18,5. Nah, gitu. Kok anak SD itu pasti ini jawabannya. Gitu. Nah, namun kuncinya atau apa maksud dari saya sampaikan ini adalah sampaikan kepada siswa-siswi kita bahwasannya keliling itu yang dalam tidak dihitung. Nah, berbeda dengan kalau misalnya tadi tuh Pak, kelilingnya adalah segitiga tambah persegi panjang. Wah, babek dong. Beda nanti hasilnya gitu kan. Nah, jadi sisi terluar. Termasuk ini ngitungnya begitu juga. Ya. Jadi ini 3,6. Akar 13 3,6. Padahal kalau misalnya bisa nggak sih saya ngitungnya begini miring 1, 2, 3, tapi lebih. Nah, 3, berapa itu? Nah, kita kasih logika seperti itu. Nah, jadi ngajarin anak SD berbeda dengan ngajarin anak SMP atau ngajarin kalian ini kan. Jadi saya sampaikan kepada kalian karena kalian sudah mengenal yang namanya Pitagoras, sudah mengenal bentuk akar, ya sudah saya sampaikan jawabannya 15 tambah akar 13. Udah gitu toh, benar sudah itu. Ya, termasuk ini, silakan nanti ngitung. Sisi terluar, jangan sisi dalamnya ini enggak dipakai. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Atau ada kesesatan barangkali? Silakan kalau ada kesesatan silakan disampaikan. Jadi 15 tambah akar 13. Gitu. Nah, perimeter itu keliling sampai sisi terluarnya saja. Itu kata kuncinya. Ya. Dan ada banyak sekali hafalannya keliling, silakan nanti dicari. Ya, dan intinya adalah saya ingin ajarin kalian nanya cara mencari jawabannya, pemahamannya, serta karena kita keguruan, bagaimana kalian sebagai calon guru menyampaikan itu ke siswa. Pitagoras jangan disampaikan dulu, karena itu kelas 3 atau kelas 4 SD belum mengenal ini. Pitagoras diajarkan di kelas 8. Nah, jadi kita yang sebagaimana saya bilang, kita ngajar disesuaikan dengan tingkat berpikir siswa. Ya, itu. Terakhir, luas atau area. Nah, as you know, area is the number of square unit that cover the surface. Jadi luas adalah number of square, banyaknya kotak. Nah, ini dia. Banyaknya kotak. Ya. Yang menutupi atau yang terdiri dari surface atau permukaan itu, benda itu. Ya. Contoh yang tadi ya. Kalau kita tanya area, area itu ada banyak sekali rumusnya ya. Ada panjang kali lebar gitu ya. Panjang kali lebar berarti dari persegi. Nanti silakan dicari ya. Ya. Kemudian setengah alas kali tinggi itu segitiga. Kemudian ada juga ini ya. Ini mengulang saja. Mengulang materi ya, saya tidak menjelaskan satu persatu luas persegi apa, persegi panjang apa, luas segitiga apa, tidak. Namun konteks di sini adalah kalian cari sendiri rumus-rumus luas tersebut, lalu lakukan pemahaman. Bagaimana jika luas segi 6? Nah, gitu. Tingkat berpikirnya sudah dinaikkan. Oh, segi 6 itu ada 6 segitiga. Berarti 6 dikali luas segitiga. Luas segitiga itu alas kali tinggi. Alasnya ada 6, tingginya nggak ada. Nah, tingginya bagaimana? Oh, tingginya gunakan apotema. Apotema itu dari titik pusat ke sisi ini. Ini 5, ini 3. Karena ini 6, jadi 3, 3. Pitagoras. Nih. Nah, kayak gitu. Jadi tingkat berpikirnya sudah mulai tinggi. Nah, apotema adalah atau tinggi segitiga dapat nih. Nah, silakan. Nah, kayak gitu. Itu maksud saya. Jadi, meskipun ini basic, tapi kalian juga dianjurkan untuk belajar mandiri. Ya. Namun secara basic, maksud dari luas itu apa? Tadi itu number of square. Number of square. Kita hitung aja di sini.
Tadi ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapa? 1, 2, 3. Berarti 5 kali 3 ya, panjang kali lebar. Kita tahu tuh rumusnya, pasti sudah hafal tuh. 5 kali 3 15. Kok bisa 15? Jumlah dari square. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gitu. Ya. Namun berbeda kasus kalau gabungan. Kalau gabungan ya sudah tadi itu luas segitiga tambah luas persegi panjang. Kalau keliling nggak bisa tadi ya. Kalau keliling jangan langsung keliling segitiga tambah keliling persegi panjang, nggak bisa. Kalau luas bisa. Luas segitiga atau luas pertama tambah luas kedua. Luas segitiga tambah luas persegi panjang. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 15. Tambah alasnya 2, tingginya 3. 2 kali 3, 6. 6 bagi 2, 3. Berarti 15 tambah 3, 18. Gitu. Ya. Jadi itu mesti dipahami, bisa dihafal karena ini materi SD, jadi sudah harusnya di luar kepala kalian gitu ya. Rumus luas segitiga, segi 4, persegi panjang, luas apalagi tuh? Luas lingkaran barangkali. Tapi ini poligon ya, jadi nggak ada lingkaran ya. Luas layang-layang, luas belah ketupat, luas layang-layang, luas apa itu? Belah ketupat dan sebagainya. Itu sudah di luar kepala. Ya. Di sini nggak ada. Di sini nggak dituliskan rumusnya. Ya. Walaupun dituliskan bentuknya beda. Ya, beda penyimbolan aja. Nih kayak gini ya. Setengah. Nih coba ya kita zoom ya. Setengah B dikali H. Nih. Rectangle segi 4. 2 dikali segitiga. Karena tadi segi 4 itu ada 2 segitiga. Segitiga itu setengah BH. Setengah BH. Setengah B itu adalah apa? B itu base, ya, base itu bawah atau alas, H itu height atau tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Tapi kalau di dalam Inggrisnya, bahasa Inggrisnya, setengah BH. Base, height. Nah, gitu. Itu aja. Ya, setengah BH. Terus apa lagi? Nah, sudah sih, itu aja sih. Nah, seperti itu. Nah, sip, sudah cukup. Sip, sudah cukup. Selesai sudah. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai poligon. Ya, chapter 11 sudah tuntas. Silakan nanti kalian pelajari atau pahami sendiri mengenai luas-luas atau keliling dari bangun datar yang ada, ya. Poligon, ya. Silakan cari luas poligon, keliling poligon, ya. Silakan dicari sendiri, bikin catatan sendiri untuk kalian lebih paham. Gitu. Nah, kalau luas dia satuannya kuadrat, gitu ya, units kuadrat atau sentimeter kuadrat, gitu. Ya. Nah, silakan cari sendiri untuk belajar mandiri tambahannya dan latihan-latihan sendiri untuk kalian lebih paham mengenai poligon. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya beri kesempatan sebelum azan ini. Silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup kita akhiri kuliah kita pada sore hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya atau di hari-hari lain untuk mengganti yang kemarin belum masuk gitu ya. Atau barangkali ada materi tambahan yang kalian bingungkan, silahkan gitu ya. Kemudian jangan ragu untuk chat di grup kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau yang kita diskusikan. Serta jangan ragu untuk mengemukakan pendapat atau apa namanya itu, menjawab apa yang saya tanyakan misalnya gitu ya. Kita kuliahnya harus interaktif karena memang itu ya sebagai mahasiswa harusnya seperti itu, gitu ya. Bukan pasif
kayak zaman SMA dulunya kita diem nerima materi dari guru, enggak. Namun kita lebih interaktif kalau bisa seperti itu ya. Oke, cukup kalau kita pada sore hari ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa sholat ya, yang bagi yang beragama Islam. Saya end meeting. Sampai ketemu minggu depan.